dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan pada saat ini kita dapat kembali berjumpa secara online. Nah, pada saat ini saya mengajak kita semua, secara khusus untuk remaja pemuda GPMB Sanggau, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan kita semua. Dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Akan tetapi, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, maka semuanya telah menjadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun demikian, kita sebagai orang-orang percaya yang telah beroleh anugerah daripada Allah, maka kita menjadi makhluk yang dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan oleh Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dahulu selama kita berbuat dosa, kita menjadi hamba dosa, dan kita adalah orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Akan tetapi, oleh karena pengorbanan Yesus Kristus dan kita percaya, maka sekarang kita adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Kemudian dari hal itu Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus agar mereka tetap hidup sebagai anak-anak terang. Nah, selanjutnya ada beberapa hal juga yang Rasul Paulus jelaskan, yang menyatakan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan ketiga hal ini? Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tiga hal yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kata kebaikan dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu agathosune. Dalam hal ini artinya adalah kebenaran yang nilainya hanya berdasarkan pada norma atau pandangan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi ketika saudara melakukan suatu hal yang sesuai dengan norma yang berlaku ataupun pandangan yang diterima di tengah-tengah masyarakat, maka Anda bisa dikatakan sedang berbuat baik. Kemudian yang kedua, yang dimaksudkan dengan keadilan. Nah, keadilan dalam hal ini diterjemahkan dari satu kata Yunani, yaitu dikaiosune. Dalam hal ini artinya adalah keadaan yang sebagaimana mestinya atau yang selayaknya. Nah, seorang filsuf menyatakan bahwa keadilan adalah satu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal yang baik menyangkut benda ataupun menyangkut manusia. Contohnya, misalnya Anda sebagai seorang pelajar, tentu Anda harus belajar. Kemudian ketika seorang guru Anda memberikan soal ujian kepada Anda, kemudian Anda mengerjakan dan menjawab soal-soal tersebut dengan baik, maka keadilan bagi Anda sebagai seorang pelajar adalah mendapatkan nilai karena Anda telah belajar dan telah mengerjakan soal-soal tersebut. Itulah keadilan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai kebenaran yang terdapat dalam ayat yang ke-9 tadi. Nah, kebenaran dalam hal ini diterjemahkan dari kata Yunani, yaitu aletheia. Nah, dalam bagian ini ada yang dimaksudkan benar adalah sesuai dengan pemandangan atau sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran dalam hal ini tidak didasarkan pada
penilaian atau pemandangan atau pandangan manusia, namun sepenuhnya berdasarkan pada pandangan Allah. Itu artinya dengan kata lain, kebenaran ini sumbernya hanyalah daripada Allah, daripada Tuhan saja. Manusia secara umum mungkin dapat melakukan kebaikan dan menjalankan keadilan, akan tetapi dia tidak mungkin dapat mencapai kebenaran yang hakiki jikalau bukan Tuhan yang telah menyatakannya kepada manusia tersebut. Namun kita bersyukur bahwa kita telah beroleh anugerah daripada Tuhan melalui Yesus Kristus, sehingga kita dapat menguji hal manakah yang menjadi kehendak Allah dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak terang, maka sudah seharusnya kita melakukan kebaikan yang sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Namun demikian, tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan serta sesuai dengan kebenaran yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Akhirnya, marilah kita hidup sebagai anak-anak terang yang dengan tekun dan setia berbuat baik dan melakukan keadilan sesuai dengan standar kebenaran yang telah Tuhan nyatakan melalui firman-Nya dalam kehidupan kita semua. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.